Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah masjid dan hadirin dalam sekalian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan istiqomah, dan juga mudah-mudahan akhirnya kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, qadarullah kita berjumpa lagi pada kesempatan ini dalam kajian sejarah Islam, bahwa pada kesempatan ini kita melanjutkan sejarah Islam pada masa Daulah Umayyah. Jadi perlu kita pahami lagi, begitu ya, sedikit mengulang bahwa dalam rangkaian sejarah Islam itu ada beberapa fase di dalam perjalanan Islam itu. Satu adalah masa kenabian Nabi Muhammad SAW yang dulu kita membahas dengan tema sirah nabawiyah. Nah, kemudian fase itu berakhir masa Nabi Muhammad SAW 23 tahun berjuang lillahi kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya yang kemudian disebut Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, maka pada saat itu diangkatlah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah juga masih golongan sahabat ya. Bahkan Muawiyah adalah sekretaris Nabi di masa Nabi masih hidup. Muawiyah seorang pemimpin yang hebat, begitu, pemimpin yang luar biasa. Cuman pada saat itu terjadi konflik dengan Ali bin Abi Thalib sebelum Ali bin Abi Thalib wafat. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, maka Muawiyah menjadi pemimpin yang kemudian diakui oleh seluruh kaum muslimin. Maka terjadilah yang disebut dengan Amul Jamaah. Amul Jamaah itu terjadi persatuan kaum muslimin, tidak ada gap-gapan lagi antara kubu Ali, kubu Muawiyah, tidak begitu, dipersatukan. Dan 20 tahun kepemimpinan Muawiyah berhasil mengembangkan pada saat itu Islam, bahkan mempertahankan Islam dengan wilayah yang cukup luas, dan perkembangan ekonomi, perkembangan sosial dan sebagainya itu cukup berkembang di masa Muawiyah. Nah, cuman Muawiyah waktu itu, kalau masih ingat saya sampaikan ya, tidak ada
gading yang tak retak lah istilahnya. Ada satu keputusan dari Muawiyah yang di sini menyebabkan terjadinya perpecahan umat lagi. Apa? Di akhir sebelum menjelang wafatnya Muawiyah menobatkan anaknya sebagai pelanjut, sebagai putra mahkota. Sedangkan di dalam Islam yang diakui oleh kaum muslimin ya, bahwa kepemimpinan itu berdasarkan musyawarah. Jadi seharusnya mengangkat pemimpin itu dimusyawarahkan, sebagaimana pemimpin sebelumnya, khalifah sebelumnya diangkat, ditunjuk berdasarkan musyawarah, yang kemudian dibaiat. Ini tiba-tiba Muawiyah menobatkan putranya yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota nanti sepeninggal Yazid yang menjadi khalifah. Nah, mulai itu berita itu terdengar kepada kaum muslimin, kenapa begini Muawiyah? Nah, sampai akhirnya Muawiyah meninggal, orang-orang yang loyal dengan Muawiyah secara otomatis pada saat itu membaiat putranya Muawiyah yaitu Yazid bin Muawiyah, di mana di Syam, di Damaskus, karena ibu kota Islam pada saat itu ada di Damaskus. Ya, jadi Muawiyah itu memindahkan ibu kota yang tadinya di Kufah di Irak ya. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah 5 tahun, oleh Muawiyah pindah ke Damaskus. Damaskus itu Suriah. Jadi sampai sekarang kota Damaskus itu ada di Suriah, dan berdasarkan beberapa riwayat kelak di Damaskus itulah turunnya Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman itu, di daerah Damaskus di masjid dengan menara kata Nabi itu. Nah, pada saat kemudian Muawiyah meninggal, Yazid bin Muawiyah putranya dibaiat di Syam, di Damaskus. Orang Syam berbaiat semuanya, orang Mesir juga berbaiat, orang Iran ya, Persia ya, mereka juga ada yang berbaiat, ada yang tidak. Kalaupun berbaiat mereka terpaksa. Kenapa? Karena mereka masih masih belum mengakui Muawiyah, karena Muawiyah dianggap merebut kekuasaannya Ali. Makanya orang Iran mereka menjadi loyalis Ali lah gitu ya. Cuman sebenarnya tidak mereka itu tidak seloyal itu begitu terhadap Ali. Cuman mengkultuskan Ali sampai nanti muncul Syiah itu kan di situ. Nah, kemudian bagaimana dengan penduduk Arab? Ya, penduduk Hijaz, Madinah, Mekah dan yang lainnya. Nah, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah atau penduduk Hijaz ya pada umumnya di Arab gitu, mereka tidak menyetujui Yazid bin Muawiyah dibaiat menjadi khalifah. Kenapa harus Yazid begitu? Pertama ya, para sahabat senior juga masih ada. Kenapa harus anak ini begitu ya? Yang kedua, kenapa khalifah itu diturun-temurunkan begitu ya? Kok mengangkat khalifah itu karena ini anak saya begitu? Tidak ada musyawarah kaum muslimin pada situ secara perwakilan. Para sahabat masih ada, Ibnu Umar masih ada, Ibnu Abbas masih ada di Mekah itu, dia di Madinah itu. Kenapa tidak diajak musyawarah? Tiba-tiba mengangkat putranya Muawiyah itu Yazid jadi khalifah. Makanya penduduk Mekah Madinah enggan untuk berbaiat terhadap Yazid. Mereka berdiam diri membisu, mereka tidak mengatakan iya, tapi juga tidak mengatakan tidak begitu. Nah, makanya pada saat itu, ketika Yazid memimpin, Bapak dosen ya, saya masuk ke sini. Yazid dibaiat pada saat itu tahun 60 Hijriah, umurnya masih 34 tahun. Tapi 34 tahun itu sebetulnya sudah cukup matang ya, ukuran zaman dulu. Karena zaman dulu itu biasanya anak-anak bahkan di bawah 20 tahun saja sudah pada bisa memimpin. Menjadi panglima perang usia 16 tahun itu. Umur 20 tahunan sudah menjadi khalifah itu sudah nanti kita akan bahas. Khalifah itu banyak yang diangkat masih muda. Umur 34 sudah sangat cukup begitu. Nah, tapi ini diwariskan dari bapaknya yaitu Muawiyah. Nah, beliau mewarisi kepemimpinan, hebat pemimpinnya itu seperti ayahnya.
tapi melahirkan pertikaian. Kenapa? Karena sejak Yazid memimpin terjadi perpecahan kembali. Mekah, Madinah tidak mau mengakui Iran begitu, wilayah Iran. Mereka juga disebutnya teh nya berinte gitu ya. Munafik kunci kurang mah banget yang harap hati mungkir gitu bahasa Sunda nama. Jadi ya, tapi sebenarnya mereka tidak. Makanya orang-orang Irak mereka mencoba mencari sesuatu yang bagaimana kira-kiranya menguntungkan mereka. Dari sini dari kondisi yang ada. Karena orang Irak itu, Bapak Ibu ya, orang Iran dari dulu mereka kan Persia. Dari dulu yang namanya Persia itu sampai sekarang wataknya itu memiliki karakter yang mereka tidak suka tidak suka disetir orang, tidak suka menjadi pengekor. Itu Persia. Coba perhatikan dari sejak zaman Persia dengan Romawi. Romawi itu negara adidaya, begitu ya. Pada itu kerajaan besar, kekaisaran Romawi. Di sampingnya ada Persia. Persia tidak terlalu luas wilayahnya dibandingkan dengan Romawi. Bahkan Romawi terus memperluas jajahannya sampai ke Afrika, sampai ke selatan Arab yaitu Yaman. Itu Romawi luas sekali. Ya. Setengah dari Eropa itu kan Eropa dibagi dua, Romawi Barat, Romawi Timur. Ya. Itu yang disebut Bizantium, Romawi Timur, begitu ya, menguasai wilayah sangat luas. Tapi di sampingnya ada kerajaan yang tidak terlalu luas, yaitu Persia. Persia itu ketika Romawi mau menjajah, itu adalah salah satu bangsa yang sulit untuk dijajah. Jadi mereka punya akademi militer terbaik di dunia zaman itu. Walaupun Romawi wilayah kekuasaannya luas, tapi Persia punya akademi militer. Makanya orang-orang yang dari luar Persia itu banyak yang sengaja belajar ke Persia. Contoh di Arab, contoh yang pernah saya ceritakan lah, yang mudah yang pernah saya ceritakan. Orang Mekah, ya. Contoh misalnya Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid ketika masih mudanya, masih kecilnya, ditanya oleh bapaknya. Ada yang tahu bapaknya Khalid bin Walid? Walid bin Abu Ghira. Ya, itu Walid, ada Bapak Khalid bin Walid. Ada bin teh, anak Walid, anak Walid, nama bapaknya Walid Mughirah, jadi Walid bin Mughirah. Jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Orang Arab mah memberi nama ke Pak, tara panjang dia orang. Sakit capai satu suku kata. Siga ieu Yazid, apa Yazid gitu. Apa panjangna? Naon? Bin Muawiyah gitu. Nanti Yazid punya anak diberi nama Muawiyah juga. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Jadi orang Arab itu memang punya kebiasaan, satu, memberi nama itu tidak panjang, yang kedua sering memberi nama anak mereka itu seperti keluarganya sendiri. Jadi bisa siga akina, bisa siga bapana deui, bisa seperti pamannya misalnya atau bibinya begitu. Jadi meresep ke misalnya seperti Fatimah itu Fatimah putri Nabi ya, punya kakak namanya Zainab. Nanti ketika Fatimah punya anak selain Hasan, Husain, nah yang perempuan itu diberi nama Zainab, tiga bibina, seperti kakaknya karena dia kagum kepada kakaknya, maka punya anak beri nama kakaknya. Jadi nama sepupu sama dengan keponakan sama dengan bibinya. Termasuk Ali, nanti akan banyak jadi anaknya Husain namanya Ali bin Husain bin Ali begitu ya. Jadi banyak seperti itu memberi nama itu mirip. Makanya kita akan menemukan Muhammad bin Abu Bakar misalnya begitu ya. Ada nama anaknya Abu Bakar namanya Muhammad. Jadi begitu diberi nama itu mulibak gitu. Bahkan kadang kita kesulitan di dalam masa kekhalifahan Daulatul Utsmani misalnya, seperti disebut Muhammad Al-Fatih ya, Muhammad. Kita ya dari pemimpin khalifah namanya Muhammad deh. Muhammad maka disebut Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3, jadi 1, jadi 2, jadi 3 gitu, karena untuk membedakan itu Yazid yang mana, ini teh Muhammad yang mana begitu.
Nah begitu ya. Nah kemana tadi Husain ya? Husain. Oh iya Yazid. Oh ini nerang ke Persia. Persia itu punya akademi militer terbaik, makanya Walid bin Mughirah punya anak ditanya satu-satu, kamu bakatnya apa, senangnya apa? Nunggu Pak Bima resep dagang, ngejita, modalan usaha dari sejak kecil ya disekolahkan di lapangan dagang jadi pengusaha hebat. Pas ketika Walid ditanya resep naon, Pak Bima resep gelut Pak, gitu. Dikirim kemana? Ke Persia, dipasantrenkan. Jadi tidak dipaksakan untuk sesuatu yang bukan minat bakatnya. Resep gelut kirim ke Persia. Di Persia belajar akademi militer. Pulang dari Persia masih muda ke Mekah itu sudah memimpin perang. Bahkan di perang melawan Nabi Muhammad SAW, di perang Uhud Islam kalah karena strateginya Khalid. Makanya ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah menyampaikan sesungguhnya Mekah telah menyerahkan jantungnya kepada kita. Makanya nanti debut pertamanya Khalid bin Walid di perang Mu'tah, ketika Nabi mengangkat tiga pemimpin ya, Zaid bin Haritsah, ya, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Abi Rawahah, dan kata Nabi kalau Zaid gugur, Ja'far jadi panglima. Kalau Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah jadi panglima. Tiga-tiganya gugur. Islam tidak ada yang memimpin. Maka pada saat itu kaum muslimin yang ada itu ayah Khalid, budak marah. Tapi Nabi belum menunjuknya, dah baru masuk Islam. Mereka tahu siapa Khalid, walaupun masih muda. Khalid memimpin. Dan di perang itu Khalid memenangkan pertempuran, pada jumlah kaum muslimin 3.000, jumlah pasukan Romawi itu 200.000. Coba pengalaman. 3.000 melawan 200.000. Sampai akhirnya strategi Khalid kan dengan membuat seolah-olah pasukan besar, pasukan banyak datang mundur pasukan Romawi begitu. Itu Khalid bin Walid. Nah belajarnya di mana? Di Persia. Jadi Persia itu akademi militer terbaik. Nah cuman tidak sebesar Romawi, ya. Tapi Persia bisa mengalahkan Romawi. Romawi kadang mengalahkan Persia dalam perang itu. Nah Persia itu tidak mau tunduk terhadap Romawi, ya. Menjadi orang yang bangsa atau kerajaan yang tidak pernah mau tunduk secara yang tidak menurut. Nah makanya nanti ketika kaum muslimin di masa Umar bin Khattab, ya waktu itu pernah saya sampaikan, Romawi bisa diusir di Syam, kemudian Persia bisa dikalahkan oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Persia kan tunduk, tapi Persia tidak pernah mau tunduk sebetulnya. Makanya mereka melakukan upaya. Umar bin Khattab kan dibunuh oleh Abdul Nuwah itu, Fairuz, dia orang Persia, tidak mau tunduk walaupun sudah kalah. Nah makanya ketika Islam juga sudah menguasai wilayah Persia, Irak, Iran, terus sepanjang kekhalifahan Daulah Umayyah gitu, merong-merongnya terus begitu. Daulah Abbasiyah, bahkan di masa Daulah Turki Utsmani begitu ya. Turki Utsmani itu kan kekhalifahan terakhir 600 tahun kepemimpinan Turki Utsmani. Tapi ada satu daerah, satu wilayah yang tidak pernah mau tunduk kepada Turki Utsmani, yaitu Daulah Safawiyah ya, Iran ya. Makanya jangan heran kalau sampai sekarang Iran masuk negeri pada lihat susah, nggak akan bisa ngoprek-ngoprek orang-orang Persia itu. Amerika oke pada DC-nya itu karena memang orang Persia begitu karakternya, dia tidak mau di masa Islam saja, walaupun sudah dikuasai oleh Islam, mereka selalu berpikir bagaimana caranya beda gitu, tidak mau nurut. Makanya kenapa ajaran Syiah dipertahankan di Iran itu? Kenapa sampai sekarang pusat Syiah itu di Iran itu adalah salah satu upaya atau bukti pembangkangan Iran terhadap Islam, terhadap daulah Islam. Masa Daulah Abbasiyah gitu ya, Daulah Utsmaniyah begitu. Mereka membuat daulah sendiri yang disebut dengan Daulah Safawiyah. Tapi hanya yang disebut Islam, tetap Islam. Cuman Islam saya beda begitu ya. Islam saya tidak menurut itu. Nah, itu sampai sekarang begitu. Nah, di sini nanti awal mulanya di sini.
Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Yazid memimpin, dia punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, terutama kasus puncak kasusnya itu ini, yaitu Karbala. Kasus dibunuhnya Husain bin Ali, Husain putranya Ali bin Abi Thalib. Ini masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Jadi di masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah begini, orang-orang Irak tadi ya, orang-orang Iran, terutama orang Kufah begitu ya, penduduk Kufah, mereka mengirimi surat kepada Husain. Husain adanya di Madinah ya. Nanti ini saya sampaikan. Nah, inilah sekitar 500, bahkan surat terus bagaimana mereka itu gigih begitu orang-orang Kufah itu, orang Iran. Jadi gigih terus bagaimana caranya mereka bisa mempengaruhi Husain ya. Jadi Hasan dan Husain itu kan awalnya di Kufah bersama Ali ketika Ali meninggal, Ali bin Abi Thalib meninggal. Hasan juga kemudian pulang ke Madinah dengan Ali dan Husain. Hasan meninggal, kemudian satu-satunya putra dari Ali bin Abi Thalib yang masih hidup dari Fatimah adalah Husain. Walaupun nanti ada anak lain dari Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari Fatimah, jadi tidak disebut dengan keturunan Nabi ya. Masih ada yang lain. Nah, Husain, ketika Ali meninggal, Husain di Madinah. Orang-orang Kufah, orang-orang Irak, ini kita hidup di bawah kepemimpinan Yazid begitu ya. Tapi kita tahu bahwa Yazid itu ya dianggap pilih kasih lah istilahnya ke orang Syam ya, dimakmurkan, Mesir dimakmurkan, tapi Irak dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena memang dulu ya yang melawan Muawiyah adalah orang-orang Irak begitu. Nah, makanya mereka mempengaruhi Husain. Bagaimana caranya agar Husain silah memimpin Husain begitu ya. Sehingga kalau Husain jadi pemimpin, orang-orang Irak itu, orang-orang Kufah akan diuntungkan. Maka mereka terus kirimi Husain. Ini kami tidak dipandang sebelah mata oleh Yazid. Kami tidak punya pemimpin. Kami ditindas begitu, kami dizolimi dan sebagainya. Datanglah ke sini, pimpinlah kami begitu. Kami hanya mengakui pemimpin adalah dari keturunan Ali begitu ya. Sakit hati kami terhadap Muawiyah terus dipengaruhi sampai ada 500 surat. Dari mana diketahui 500 surat itu ditunjukkan oleh Husain kepada Ibnu Umar, sahabat Nabi. Ketika Husain mau berangkat ke Kufah, dicegah oleh Ibnu Umar, cek Husain nih tinggal dicenai surat lagi, lebih kali 500. Tidakkah ini menunjukkan bahwa betul-betul penduduk Irak begitu ya, penduduk Kufah itu mereka membutuhkan bantuan, membutuhkan kepemimpinan begitu yang adil. Makanya pada saat itu ya Husain bin Ali ini mengutus sepupunya yaitu Muslim bin Aqil. Muslim ini sama masih ahli bait ya. Muslim bin Aqil pergi coba ke Irak ya, ke Kufah, cari tahu apakah mereka betul-betul membutuhkanku begitu sehingga aku harus datang ke sana ya. Maka Muslim bin Aqil diutus ya, singkat cerita kemudian beliau menemui orang-orang Kufah dan disambut oleh orang Kufah, dan terjadilah pada saat itu sebuah perkumpulan. Kumpul di rumahnya Hani bin Urwah, membicarakan ini bagaimana. Ya memang kami butuh pemimpin begitu ya. Yazid bin Muawiyah tidak kami akui begitu ya. Kita butuh Husain untuk jadi pemimpin. Terjadilah pada saat itu upaya untuk membaiat Husain menjadi khalifah. Sehingga jadi tandingan lagi nanti. Jadi dualisme kepemimpinan lagi nanti. Yazid dengan Husain. Seperti bapak-bapak mereka dengan Ali begitu, diupayakan seperti itu. Dan ini penduduk Kufah sudah siap begitu ya untuk membaiat Husain. Bahkan di data ada lebih dari 4.000 orang pada saat itu di Kufah siap untuk menyambut kedatangan Husain. Maka pada saat itu Muslim bin Aqil mengirim surat kepada Husain. Kirim surat pada saat itu bulan Dzulhijjah.
tanggal 8 ya, itu hari tarwiyah kalau haji ya. Itu di Mekah sedang ibadah haji. Kirim surat ke Madinah ke Husain, betul mereka membutuhkan kepemimpinan. Datang saja ke sini begitu ya. Engkau akan dibayar di sini begitu. Kita akan memperjuangkan begitu ya, hak-hak kaum muslimin ya untuk melawan Yazid bin Muawiyah pada saat itu. Maka Husain pada itu ketika sudah menerima surat dari Muslim, oh berarti benar. Maka Husain siap-siap pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah pada saat itu Husain bersiap-siap. Nah, diketahui oleh para sahabat yang masih hidup. Ibnu Umar misalnya, Husain mau kemana engkau begitu ya? Kata Husain, saya mau pergi ke Kufah begitu. Kenapa? Atas dasar apa begitu ya? Sudahlah begitu ya, ahlul bait ya, kalaupun tidak ditakdirkan memimpin, mungkin itu lebih baik begitu. Tapi ini sudah tinggal di surat begitu. Mereka sangat membutuhkan. Kata Umar bin Khattab begitu, wahai Husain, aku pernah mendengar Nabi bersabda. Aki Husain kata Rasulullah bersabda. Ketika saat itu Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Lalu kemudian Nabi ditawari, apakah engkau menginginkan kehidupan dunia setelah kemenangan ini? Sok nikmati begitu kehidupan dunia, begitu kepemimpinan di dunia, bahkan bisa berkuasa yang menguasai dunia begitu. Atau ingin memilih akhirat, berada di sisi Allah. Maka sesungguhnya kakekmu Rasulullah SAW lebih memilih akhirat. Sudahlah begitu ya. Untuk apa dunia ini begitu dipaksakan, tidak menutup kemungkinan terjadi lagi pertumpahan darah sebagaimana pernah terjadi di zaman bapakmu Ali bin Abi Thalib. Tapi pada saat itu Husain nyala, saya pikirkan dulu. Akhirnya Ibnu Umar pergi dan Husain pada saat itu ternyata memikirkan untuk terus melanjutkan perjalanan. Bahkan sampai para sahabat yang lain pun ya berdatangan kepada Husain mencegah, jangan pergi begitu ya. Tapi Husain pada saat itu memaksakan diri untuk pergi. Nah, inilah jalan takdirnya Husain nanti ya, bahwa dia memutuskan untuk berangkat ke Kufah ya. Berangkat ke Kufah. Nah, kembali ke Kufah. Di Kufah ya, gubernur Kufah namanya Nu'man bin Bashir. Ya, Nu'man bin Bashir masih sahabat. Pada saat itu gubernur Kufah diminta oleh Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah karena ada laporan kepada Yazid bahwa sesungguhnya ada pergerakan dari Madinah yaitu Husain yang mereka itu sudah jelas sedang mau berbaiat ya, orang Mekah Madinah. Sekarang Husain mau pergi ke Irak, mau mengumpulkan kekuatan di Irak. Yazid pada saat itu tidak terima, makanya kata Yazid perintahkan gubernurnya untuk mengatasi hal itu. Kalau betul di Mekah ada pergerakan ya, nanti Husain dan sebagainya selesaikan. Tapi Nu'man bin Bashir, karena Nu'man bin Bashir masa ini adalah cucu Nabi, ini adalah keturunan Nabi, tidak mungkin saya iya, makanya Nu'man diam saja begitu. Diantep ke Nu'man ya. Nah, karena Nu'man itu membiarkan, maka ketika ada laporan kepada Yazid, Nu'man diam saja gitu. Ketika ada perkumpulan sampai 4.000 orang, Nu'man diam saja pada saat itu. Maka akhirnya Nu'man dicopot, digantikan oleh Ubaidullah bin Ziyad. Beliau itu adalah gubernur Basrah. Basrah masih sama di Irak. Jadi dua kota yang berbeda antara Kufah dengan Basrah. Kurang Bandung dengan Jakarta gitu tanya. Mau di Bandung makan bobotoh. Di itu mah dijek kita gitu Kufah jeung Basrah teh gitu. Sok puteran wae. Nah, tapi sama-sama di Irak. Nah, Ubaidillah diperintahkan oleh Yazid sebagai khalifah ambil alih ya kegubernuran yang dipegang oleh Nu'man di Kufah. Jadi Ubaidillah memimpin 2 provinsi sekaligus pada saat itu. Maka diambil alih oleh Ubaidillah bin Ziyad. Nah, ada ceritanya begini, ketika Ubaidillah pada saat itu pergi ke Kufah, dia tidak membawa iring-iringan, tidak dengan pengawalan. Dia seperti rakyat biasa begitu. Ditutup wajahnya, datang ke Kufah. Lalu dia lihat
perilaku penduduk Kufah. Nah, orang-orang Kufah melihat Ubaidillah bin Ziyad disangkanya Husain. Oh, Husain sudah datang. Kenapa? Itu datang sendirian gitu. Assalamualaikum, kata Ubaidillah bin Ziyad gitu. Ya, bisa aja. Itu Husain kan sama gitu. Nanti Ubaidillah, meja-meja sama gitu. Dia, maka orang-orang, wah, Husain datang gitu. Jadi dia betul-betul melihat penduduk Kufah sudah betul-betul mau menunggu Husain. Jadi dia selidiki, begitu orang-orang memang gesturnya sudah mau membayar Husain. Makanya ketika Ubaidillah langsung datang ke gubernuran menggantikan Uman, langsung pada situ Ubaidillah menjadi dua gubernur dan beliau melakukan upaya dan melaporkan kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid, betul begitu. Ini di Kufah sudah ada pergerakan begitu. Kata Yazid, selesaikan. Maka Ubaidillah pada itu menyelesaikan. Ubaidillah pada itu memutus mantan hamba sahayanya, Makil namanya, untuk berpura-pura. Sok, kamu diberi 3.000 dinar begitu ya. Datangi orang-orang yang mau mendukung Husain, berikan ini cari informasi. Maka si Makil itu datang begitu yang mencari tahu di mana perkumpulannya Muslim bin Akil yang diutus oleh Husain. Ketika dia ditanya, kamu siapa, dari mana? Saya bawa uang 3.000 dinar begitu ya. Saya mau sumbangkan untuk pembaiatan Husain. Atau menerima uang Pak begitu ya. Ketika wah benar dia donatur begitu ya, donatur. Maka lantaran donatur, maka setiap ada perkumpulan untuk suksesi Husain, dia ada di situ. Mangga ini gitu Pak, donatur masuk itu. Mangga ini pada kata mata-mata Ubaidillah gitu kan. Maka pada segala informasi tentang pergerakan Husain, tentang pergerakan orang-orang itu diketahui, dilaporkan kepada Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur. Maka satu persatu ditangkap ya, mulai dari Haning itu rumahnya rumah yang suka dipakai perkumpulan ditangkap. Dan Ubaidillah bin Ziyad itu lebih canggih, lebih pintar dalam mengkondisikan ini. Umat carana kalau naberang cai nahera. Maka Ubaidillah bin Ziyad begini, dia itu gubernur Basra di Irak. Dia tahu karakter orang Irak dari sejak zaman Ali bin Abi Thalib. Tahu mereka itu orang yang mendukung Ali tapi kemudian menjatuhkan Ali. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan begitu kan ya, sering saya sampaikan itu orang-orang Irak itu begitu. Maka Ubaidillah bin Ziyad itu panggil ya tokoh-tokoh nasawa ya, panggil tokoh-tokoh yang dikumpulkan puluhan orang pada saat itu ya di gubernuran. Mereka mengatakan, Ubaidillah mengatakan, sesungguhnya aku sudah tahu begitu ya pergerakan kalian, dan aku sampaikan kepada kalian sebelum terjadi perkembangan. Kalian kalau melanjutkan pergerakan ini begitu, maka aku akan minta kepada Yazid untuk mengirim pasukan yang banyak, yang besar. Maka kalian akan ditumpas, keluarga kalian akan dihukum mati. Sekarang pilih begini, mau aku kasih hadiah? Nah, disiapkan kok dinar-dinar ya, uang. Dia dibekalan sakitu uang. Ini untuk keluarga, ini untuk orang-orang yang mengikuti kalian, ini sok tasak itu begitu. Tapi bubarkan diri. Atau begitu, kalau kalian menolak ini, kalian akan diperangi sampai habis, bahkan keluarga kalian akan didatangkan pasukan dari Syam. Mereka sudah terus ningali emas gitu tak, sudah melihat uang. Mereka akhirnya mau natural Yosef, bawa pulang uang. Lalu kemudian satu persatu mereka pengaruhi orang-orang yang mengikuti tadi Muslim bin Akil, sekitar 4.000 orang, bubar. Sampai tersisa hanya 30 orang di perkumpulan itu. Akhirnya Muslim bin Akil pun ditangkap begitu dan mau dihukum mati oleh Ubaidillah bin Ziyad. Bubar pada saat itu. Tapi Muslim bin Akil pada saat itu sebelum dihukum mati, dia mengatakan, aku ingin memberikan surat kepada Husain. Surat naon? Ubaidillah bin Ziyad. Surat agar Husain tidak datang ke sini esok. Maka pada saat itu diutuslah utusan kirim surat kepada Husain. Tapi Bapak Ibu sekalian, Husain itu sudah di tengah perjalanan, sudah hampir sampai.
sudah hampir sampai begitu. Ini singkat cerita tadi. Jadi Husain sudah berangkat ke Kufah. Jadi perjalanan awal itu pertengahan Dzulhijjah, sudah hampir sampai di Muharram. Nanti kan wafatnya Husain, dipenggalnya Husain di tanggal 10 Muharram. Makanya dijadikan peringatan Karbala gitu ya, Asyura-nya orang-orang Irak begitu. Nah, itu sudah berjalan, Husain sudah berangkat begitu ya, Husain sudah di Kufah ya, di perbatasan Kufah begitu. Sudah sempat dicegah itu oleh semua sahabat pada situ. Kemudian ketika Husain memaksakan diri begitu ya, pada saat itu di tengah perjalanan, nah begini Bapak, Muslim bin Aqil tadi kan dihukum mati. Maka utusan yang memberi surat kepada Husain, ini surat dari Muslim bin Aqil sebelum dia dieksekusi. Kata Husain, kenapa Muslim dieksekusi, dibunuh? Karena gubernur begitu Ubaidillah bin Ziyad, dia menemukan satu upaya makar. Orang-orang yang mendukung begitu dibubarkan, Muslim dibunuh, Muslim bin Aqil dihukum mati. Nah, ini surat dari Muslim bin Aqil. Dibaca suratnya Husain jangan datang ke Kufah ya, ke Irak begitu. Sudah tidak kondusif bahwa mereka penduduk Kufah itu membohongimu begitu. Mereka mengkhianatimu, bohong cenata surat-surat anu dikirimkan. Ya kami. Terus ningali emas mereka bubar begitu. Maka Husain pada saat itu berpikir bagaimana ya? Diberitahukan pada saat itu yang ikut rombongan Husain adalah salah di antaranya adalah anak-anaknya Muslim bin Aqil. Kata anak-anak Muslim bin Aqil, wahai Husain, kami tidak akan pulang. Kalau kau pulang silakan pulang begitu. Kami akan menuntut balas terhadap pembunuhan ayah kami begitu. Bukankah Muslim bin Aqil engkau yang mengutusnya? Ya. Sekarang kau akan pulang begitu saja. Tapi walaupun kau pulang, kami tidak akan pulang. Makanya berat bagi Husain. Maka pada saat itu Ubaidillah Husain akhirnya memutuskan untuk bergerak lagi. Ya itulah orang kaditu adalah ya. Setidaknya kita tahu dulu apa yang terjadi di sana. Nah, ketika bergerak begitu sudah hampir masuk Kufah itu, Ubaidillah mengutus Al-Ghul bin Yazid ya, At-Tamimi membawa 1.000 orang. Bapak Ibu, Husain itu yang dibawa oleh Husain rombongan itu tidak lebih dari sekitar 70 orang. Memang ada yang mengatakan 120 lah ya. Jadi tidak terlalu banyak. 70 orang penunggang kuda berangkat itu. Sedangkan ini Ubaidillah gubernurnya Kufah pada situ mengutus Al-Ghul bin Yazid membawa 1.000 orang. Jadi secara jumlah saja sudah tidak seimbang. Ini 70, ini 1.000. Tapi Al-Ghul pada saat itu adalah termasuk orang yang kata Al-Ghul ketika mencegah Husain, aku diutus oleh Ubaidillah begitu. Jangan kamu masuk ke sini, bahaya begitu. Sudah pulang begitu. Ubaidillah itu orang yang kejam, tidak menutup kemungkinan rombongan yang dibawa akan meninggal. Aku tidak ingin melukai begitu ya orang yang orang yang hidup ya itu adalah cucunya Nabi begitu. Engkau adalah ahlul bait, keturunan Nabi, tidak perlu saya sampai menyakitimu begitu. Maka kata Husain, kalau begitu kamu pergi begitu ya. Husain memaksa begitu. Bahkan Husain sempat memaki Al-Ghul begitu. Kata Husain kepada Al-Ghul, celaka ibumu begitu ya. Begitu kan orang Arab itu kadang suka kalau memaki itu begitu ya. Kadang walihak begitu, celaka engkau atau celaka ibumu begitu. Nah, makanya kata Al-Ghul sempat tersinggung begitu ya. Celaka ibumu, jadi mama ibumu saya itulah istilah nama. Tapi kata Al-Ghul, sungguh andai aku tidak berhadapan dengan seorang laki-laki yang dilahirkan dari seorang ibu ya, yang ibunya itu adalah putri Rasulullah, maka aku pun akan memaki ibumu begitu. Tapi bagaimana bisa aku memaki Fatimah begitu ya? Maka kata Al-Ghul, sudah begitulah. Akhirnya Al-Ghul pulang, dimarahi oleh Ubaidillah. Kenapa kamu biarkan begitu Hasan terus bergerak?
Saya tidak sanggup, kata Amr, begitu melukai cucu Rasulullah. Maka Amr pada itu diturunkan dari panglima pada saat itu. Nah, maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, sampailah di satu tempat namanya Karbala. Karbala itu Kar dan Bala itu adalah nama yang buruk begitu. Bala itu adalah ya keburukan begitu, tempat yang buruk begitu Karbala. Maka ketika datang di situ ya, maka pada situ Ubaidillah mengutus utusan lain begitu ya untuk mendatangi Husain. Pada situ 4.000 orang Bapak Ibu sekalian, 5.000 orang, yang 1.000 orang mundur tidak jadi begitu. Nah, hari Jumat pada saat itu Yazid bin Muawiyah Ubaidillah bin Yazid begitu ya, gubernur mengutus pasukan pada saat itu dipimpin oleh Syamir bin Dil. Jadi Syamir bin Dil itu gini, dia bawa 5.000 orang diangkat sebagai pemimpin. Al-Hur ikut juga di situ, tapi tidak memimpin pasukan. Kenapa? Emang benar Al-Hur masih ke kamar di sana. Diutus 5.000. Nah, Syamir bin Dil, dia diutus jadi pemimpin pasukan 5.000 orang. Karena dia juga yang mempengaruhi Ubaidillah. Kenapa mempengaruhi Ubaidillah? Jadi begini, Husain itu ketika Umar bin Abi Waqqas, nah jadi ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas punya nama namanya Umar. Itu adalah pasukan Ubaidillah, tapi dia sangat cinta gitu kepada Rasul dan Rasul. Makanya datang dulu Umar bin Abi Waqqas kepada Husain begitu. Kamu jangan teruskan. Ini Ubaidillah sudah menyiapkan pasukan begitu. Jangan dilanjutkan begitu. Sudah begitu. Maka Husain mengatakan begini, kata Husain, ya memang aku punya beberapa pilihan. Satu, pilihan Husain itu kembali lagi ke Madinah, tidak melanjutkan perjalanan. Ya dengan resiko tadi ya, putra-putranya muslimin akil, komplain dan sebagainya. Atau aku lanjutkan perjalanan ini begitu ya sampai ke Kufah, bertemu dengan Ubaidillah begitu, apa yang menuntut kenapa muslim dibunuh dan seterusnya. Atau aku pergi ke Yazid bin Muawiyah di Damaskus untuk berbayat kepada beliau, tapi aku tidak mau berbayat kepada Ubaidillah sebagai gubernur. Nah itu kata Umar bin Abi Waqqas, kamu mau apa? Kata Husain, sepertinya aku akan menemui Yazid bin Muawiyah gitu. Besok aku harus ikut bagus. Umar bin Abi Waqqas sampaikan kepada gubernur Ubaidillah bin Ziyad, Husain tidak akan jadi ke sini, dia akan menemui Yazid. Nah kata Ubaidillah, syukur ada gitu mah gitu, terjadi perang gitu. Tapi tadi Syamir bin Dil ya, salah satu bawahannya Ubaidillah mempengaruhi, bisikan kepada pemimpin itu. Ubaidillah, kamu tahu tidak itu perilaku itu berarti dia menyepelekan kamu. Kenapa tidak berbayat dulu kepada Ubaidillah sebagai gubernur lah begitu ya, menghormati ini, malah tiba-tiba mau datang ke Yazid. Terus saja dipengaruhi sampai akhirnya mau bicaranya. Ya sudah, akhirnya diutus Syamir, kirim kepada Husain, bawa Husain, datang kepada Husain, sampaikan sebelum datang ke Yazid, temui dulu saya begitu, banyak dulu kepada saya. Maka dibawa pasukan 5.000 oleh Syamir bin Dil. Nah ketika 5.000 orang dibawa Syamir bin Dil bertemu di Karbala dengan Husain, nah maka terjadi dialog dengan Husain. Kata Husain, kenapa kalian bawa pasukan banyak begitu? Saya sudah mau ke menemui Yazid begitu. Tidak, kamu harus datang dulu ke Ubaidillah begitu ya. Oh datang kepada, saya tidak mau, kata Husain begitu ya, untuk datang dulu ke Ubaidillah, ke gubernur pada itu. Mau langsung ke presiden, mau ke gubernur gitu. Kalau engkau menolak, engkau akan diperangi begitu ya. Sampai akhirnya dipaksa, maka sampai kata Syamir itu, aku beri waktu 1 malam begitu. Besok putuskan begitu, besok putuskan.
Nah, Bapak Ibu, dari saat itu ketika gelagat akan terjadi perang, Al-Hur tadi yang dia, aduh saya tidak mau melukai cucu Rasulullah, dia pulang dengan 1.000 orang yang tidak sama-sama tidak mau. Dan sisa 4.000 orang pada saat itu di situ. Dan yang uniknya begini, di waktu masuk waktu sholat duhur mau sholat, Husain mau sholat begitu. Itu pasukan di depan 4.000 orang begitu ya. Ini 70 orang. Kata Husain, kalian mau sholat, mau punya imam sendiri, atau mau bareng sama saya begitu ya. Ini kita sudah mau sholat. Wah, itu bareng sama cucu Rasulullah. Dipimpin sholat semua pasukan ya oleh Husain. Jamaah qashar pada saat itu di waktu duhur dengan asar. Sampai waktu malam begitu, waktu malam Husain itu masih sholat, nanti berjamaah dipimpin oleh Husain. Begitu malam dan pagi hari Husain memutuskan untuk melanjutkan perjalanan begitu. Artinya menolak untuk menemui Ubadillah, menolak untuk mengakuilah Bait itu. Maka pada saat itu terjadilah perang. Itu singkat cerita terjadi perang. Ya, pada pagi hari terjadi perang dan perang yang tidak seimbang. Pasukan Syamir gitu ya, yang tadi malam masih berjamaah sholat bersama Husain, di pagi hari sikap mereka sudah berbeda, sudah menunggangi kuda dan sebagainya dengan persenjataan lengkap. Lalu Husain ditanya bagaimana? Kata Husain, saya menolak. Kalau begitu kamu diperangi. Maka Husain sampai berkata, kata Husain, apakah kalian mau memerangi ya seorang yang merupakan cucu Rasulullah begitu? Cuman aku satu-satunya begitu ya. Keturunan Rasul tinggal saya begitu ya. Kakak saya sudah meninggal, tinggal saya. Tapi mereka tidak mau mendengar. Ya, akhirnya pada saat itu terjadilah perang yang tidak seimbang. Bayangkan 4.000 orang melawan 70. Habis semua begitu ya. Yang tersisa itu cuma 2, Husain ya dan anaknya Husain, Ali bin Husain, yang kemudian akan dikenal ya dengan sebutan Zainal Abidin. Nanti ada cerita sendiri. Zainal Abidin itu adalah Ali bin Husain. Jadi cicitnya Nabi. Jadi kenapa dia tidak dibunuh? Sedang sakit, ada di tenda, tidak ikut perang. Sedangkan Husain tidak ada yang berani menyentuh. Semua dibunuh 70 orang, walaupun 70 orang itu juga sama-sama ahli baik. Sama-sama ada yang merupakan keturunan Rasul, sama-sama putra Ali juga ada, ya saudaranya Husain tapi bukan beda ibu begitu. Itu semua dibunuh begitu. Semua anaknya Hasan dibunuh begitu. Jadi dibunuh semuanya. Yang tersisa itu cuma Husain. Jadi memang satu-satunya keturunan Nabi, Bapak Ibu sekalian ya, yang hidup masih itu Husain. Nah, kalau kita mengatakan sekarang ada yang disebut dengan keturunan Nabi, itu adalah keturunan dari Hasan dan Husain. Ya, putra Hasan pada itu masih ada, kemudian masih melahirkan dan setelah Hasan Husain putranya Ali begitu. Nah, tapi pada saat itu makanya kenapa masih hidup ya nanti karena ada yang tidak dibunuh. Sisa tinggal Husain. Maka orang-orang tidak mau mendekati Husain. Kata Syamil bin Dil ya, kenapa kalian tidak bunuh Husain? Itu kenapa? Mana berani begitu, ini cucu Rasul. Dengar begitu ya. Kalian menurut tidak begitu. Ini pengkhianat begitu, disebutnya begitu. Terus sampai akhirnya kalau tidak nurut kalian akan dihukum mati begitu. Makanya akhirnya mereka mencoba mendekat, Husain kesobrek begitu. Ada yang memberanikan diri. Satu orang yang bertarung dengan Husain, yang menang Husain dan Husain jago gitu sampai kemudian kalah dia mati. Satu orang lagi mati. Kata Syamil bin, kalau kalian satu persatu kalian mati semua. Mesti belum usahanya gitu ya. Kroyok. Maka pada saat itu dengan tekanan dari Syamil begitu, akhirnya orang-orang kemudian mendekati, dikeroyok. Pada saat itu ada yang sampai menusuk Husain, tapi kemudian dia astagfirullah gitu tadi. Tapi kemudian satu persatu betul melukai Husain sampai akhirnya Husain tidak berdaya. Sampai Husain tersungkur dan akhirnya dipenggal kepalanya. Nah, ada yang mengatakan yang memenggal kepala itu adalah pasukan Syamil,
ada yang mengatakan yang memenggal itu adalah Syamil sendiri sebagai gubernur. Ketika Husain sudah tidak berdaya, sudah mati, akhirnya dipenggal, dibawa kepalanya. Nah, itulah peristiwa pembunuhan atau pemenggalan terhadap Husain cucu Nabi di Karbala, di Irak, di Karbala ya, pada saat itu, yang kemudian nanti diperingati itu. Dibawa kepala Husain, dibungkus pada situ, lalu Syamil pulang, datang ke Gubernur Ubaidillah, lalu diperlihatkan ini kepala Husain. Semua orang dibunuh kecuali satu yang tidak, tadi yang masih sakit, yaitu anaknya Husain, Ali bin Husain, seluruhnya gugur. Nah, kemudian setelah Syamil memenggal kepala Husain, Ubaidillah pada itu melihat kepala Husain, gubernur Kufah dan Basra, Ubaidillah bin Ziyad, dia mengambil pisau kecil lagi. Iya, cenah kirana Husain teh, sampai akhirnya dia menusuk mata, hidung, mulut, dicokelan gitu. Pada saat itu ada Anas bin Malik. Anas bin Malik bagian dari di Kufah ya. Ketika dia mengetahui, segera datang kepada Ubaidillah. Apa yang kamu lakukan, kata Anas bin Malik. Bapak Ibu, Anas bin Malik itu sahabat Nabi ya, yang paling terakhir meninggal. Umurnya saat itu sekitar 93-an lah begitu ya. Karena wafat di usia 100 Anas bin Malik itu. Karena beliau pernah didoakan oleh Nabi panjang umur sampai 100 tahun begitu. Kata Anas bin Malik, jangan kamu lakukan itu begitu ya. Kenapa kamu begitu? Kata Anas bin Malik, sesungguhnya aku pernah melihat ya, aku pernah lihat mata, hidung, bibir ya, yang engkau tusuk-tusuki itu ya, bahwa Rasulullah pernah mencium dengan bibirnya begitu, matanya, hidungnya, bibirnya orang yang kamu tusuk-tusuki begitu. Sampai akhirnya berhenti Ubaidillah bin Ziyad, udah mulai berdegong dan gitu. Bahkan sampai Ubaidillah bin Ziyad ini mengirim kepala Husain kepada Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Dikirim kepala Husain kepada Yazid bin Muawiyah. Nah, ini pengkhianat dan begitu. Yazid bin Muawiyah melihat kondisi kepala Husain seperti itu, bukannya memberikan pujian kepada Ubaidillah, disangka dipuji. Yazid bin Muawiyah malah menangis pada itu. Aku tidak pernah mengharapkan ini. Yang aku perintahkan kepada Ubaidillah itu untuk menghentikan pemberontakan, bukan menyerahkan kepala seperti ini. Makanya pada saat itu Yazid bin Muawiyah menangis begitu dan belum memang siapa yang masih hidup. Yang masih hidup tadi putranya Ali bin Husain. Maka pada saat itu Yazid memuliakan putranya Husain dan memulangkannya ke Madinah, Ali bin Husain. Makanya nanti keturunan dari Husain nanti banyak dari Ali bin Husain ini, yaitu Zainal Abidin. Nah, maka peristiwa itu, saya angkatnya, peristiwa itu terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah. Peristiwa Karbala dibunuhnya Husain bin Ali di masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Maka orang-orang yang marah terhadap peristiwa ini banyak yang menyalahkan Yazid bin Muawiyah. Maka di samping prestasi Yazid dalam kepemimpinannya, banyak noktah merah begitu ya dalam kepemimpinan Yazid. Satu, terpenggalnya Husain. Dua, nanti akan saya kisahkan ya, ada yang disebut peristiwa Al-Harrah. Al-Harrah itu apa? Terbakarnya Madinah. Jadi mengirim pasukan ke Madinah Yazid itu. Karena apa? Karena ada gerakan pemberontakan lagi, yaitu apa? Abdullah bin Zubair diangkat jadi khalifah ketika Husain meninggal. Wah, ini sudah tidak bisa dibiarkan ya di situ. Maka diangkat khalifah baru di Mekah Madinah itu, Abdullah bin Zubair. Maka Yazid kirim lagi pasukan. Terjadilah kebakaran besar di Mekah Madinah itu karena perang. Nah, itu jadi Yazid banyak perang begitu ya untuk mengatasi perlawanan oposisi lah kalau di kita mah begitu ya disebutnya. Terbunuhnya Husain begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu salah satu di antara masa kepemimpinan Yazid.
Masa kepemimpinan Yazid itu tidak lama, beliau memimpin itu hanya sekitar 3 tahun. Ya, 3 tahun kepemimpinan Yazid. Nah, ya. Nanti peristiwa-peristiwa ini nanti saya sampaikan kembali. Yazid memimpin 3 tahun sampai wafatnya, tapi di situ ada peristiwa yang tidak pernah terlupakan sepanjang sejarah, yaitu peristiwa Karbala. Yang Karbala ini kemudian ya orang-orang yang 4.000 orang yang pernah mau membaiat Husain, mereka ada penyesalan dalam diri. Aduh, ini sepertinya gara-gara kita begitu ya, sampai Husain terbunuh. Maka sebagai bentuk upaya mereka menyesal itu, penyesalan mereka diekspresikan dengan memukuli diri. Mereka menampar dirinya sendiri, aduh ya gara-gara kita memukul begitu. Nah, ekspresi seperti itu kemudian terus-menerus dilakukan setiap tanggal 10 Muharram. Menyakiti diri begitu ya, sebagai bentuk penyesalan ya, sampai terbunuhnya Husain. Dan itu oleh orang-orang Syiah begitu ya, oleh orang-orang Syiah kemudian dijadikan sebagai sebuah perayaan penyesalan terhadap terbunuhnya Husain di Karbala. Dan mereka menunjukkan kebencian kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Yazid bin Muawiyah yang kedua dilaknat, bahkan mereka juga memaki-maki sahabat Nabi begitu ya, yang tidak membela Husain dan sebagainya, kan mencegah tadi. Terus akhirnya mereka melakukan upaya itu sampai sekarang. Si perayaan itu dilakukan 10 Muharram, disebut Asyura begitu ya. Itu adalah melukai di Iran tanggal 10 Muharram. Sepanjang jalan itu orang memakai pakaian putih melukai diri sampai berdarah-darah begitu ya. Itu untuk memperingati kematian Husain. Nah, ini tidak sejalan dengan syariat Islam. Di Islam tidak pernah diajarkan melukai diri seperti itu ya. Yang melukai diri begitu karena sebuah penyesalan. Bahkan Nabi pernah berkata bahwa jangankan seperti itu ya, ketika ditinggal mati gitu ya, lalu kemudian seseorang itu sedih, bahkan tangisannya, tangisan jahiliyah, tangisan berteriak-teriak begitu, itu disebut tangisan jahiliyah, itu dosa. Apalagi sampai melukai diri. Nah, makanya nanti banyak dari perilaku orang Syiah yang menyimpang. Makanya sampai dari situ sampai ke ranah akidah dan seterusnya. Makanya Syiah tidak bisa disebut sebagai Islam begitu. Tapi disitulah, inilah karakter orang-orang Iran memang punya karakter seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah. Dari sejak saat itu semakin terpecah kaum muslimin begitu ya. Sampai fitnah yang disebut oleh Nabi, fitnah yang bergelombang itu terjadi kembali. Setelah ini nanti akan banyak lagi pembunuhan atau perang sesama kaum muslimin. Nah, Yazid bin Muawiyah kemudian wafat di usianya 37 tahun ya. Memimpin selama 3 tahun karena sakit. Nanti kemudian dilanjutkan oleh putranya kembali, putranya Yazid, yaitu Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Tapi Muawiyah yang ini beda ya. Muawiyah yang ini dia mengatakan, aku tidak mau seperti ayah dan kakekku begitu, mengulangi kesalahan ayah dan kakekku. Maka cukup, kata Muawiyah ya, keturunan dari Abu Sufyan ya, memimpin. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah nanti akan melengsarkan diri begitu ya. Kenapa? Dia tidak mau ada kerusakan. Nah, ini mah Muawiyah yang ini lebih kepada pendam. Nah, bagaimana kepemimpinan Muawiyah ya, putranya Yazid bin Muawiyah memimpin. Nah, ini ya orangnya. Nah, dia disebut sebagai pemutus rantai kefasikan begitu ya. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah salah satu di antara lipatan sejarah itu yang pernah terjadi di masa itu begitu ya. Memang ada peristiwa-peristiwa kelam lah yang dialami dalam sejarah Islam. Salah satunya ini terbunuhnya cucu Nabi begitu ya, yang kemudian dipenggal
secara keji, bahkan wajahnya ditusuk-tusuk dan sebagainya, bukan oleh orang kafir, oleh orang Islam sendiri. Kenapa terjadi fitnah itu seperti itu? Fitnah itu kerusakan, bukan fitnah tuduh menuduh. Fitnah kerusakan dalam agama, diantaranya pertumpahan darah bersama kaum muslim. Begitu. Nah itu bisa disampaikan dulu. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya. Kita akhiri dulu Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Aku lupa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.